Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak. Selamat siang, Pak. Yang juga Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi ya untuk melaksanakan perkuliahan walaupun dalam tatap maya di sini dengan menggunakan aplikasi Zoom. Materi kita pada hari ini adalah tentang teknologi komunikasi ya. Nah, saya sudah pernah komunikasikan sebelumnya. Nah, di teknologi komunikasi ini banyak ya yang akan kita eksplorasi ya, yang akan terutama perkembangan komunikasi yang terjadi dari waktu ke waktu ya. Baik, sebentar saya slideshow dulu. Iya. Oke. Nah, seperti biasa saya akan mulai dari pengertian komunikasi itu sendiri ya. Nah, dari komunikasi karena dari sini kita baru bisa menjelaskan tentang teknologi itu komunikasi itu sendiri. Jadi kalau seperti yang sudah kita ketahui bahwa komunikasi itu sebetulnya sebuah proses ya, proses pengiriman atau penerimaan pesan. Kalau menurut KBBI di sini ada penjelasan tentang pengiriman, penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih ya, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Nah, pesan itu berupa data ya, data atau informasi. Jadi seperti gambar ya, ini gambar seperti ini kan sebetulnya sebuah data yang kalau misalnya dipecah lagi ini sebetulnya seperti data 0101. Tapi kalau misalnya si data 0101 ini sudah diolah dan ternyata itu berupa gambar, itu menjadi sebuah informasi ya. Ini contohnya untuk ilustrasi yang saya gambarkan bahwa pesan itu bisa berupa data dan atau informasi. Kalau data seperti 0101 ini belum jelas, tapi kalau informasi itu sudah ada kejelasannya seperti itu. Lalu pengertian tentang teknologi komunikasi. Nah, teknologi komunikasi adalah peralatan ya, atau perangkat keras hardware dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling tukar-menukar informasi. Kata kuncinya adalah informasi. Ya, di sini dengan individu-individu lain. Berarti di sini ada suatu alat gitu ya, alat yang digunakan. Nah, dari waktu ke waktu alat yang digunakan itu berubah ya, dari yang paling sederhana. Nah, ini kalau kita lihat nih dari zaman simbol tentang asap atau misalnya menggunakan suara gitu ya, atau ada yang seperti ini ya, contohnya yang menggunakan benang gitu ya. Ini juga sebenarnya alat termasuk alat komunikasi gitu. Sampai ada telepon atau smartphone yang sekarang kita bisa lakukan video conference ya menggunakan smartphone. Nah, selanjutnya si telekomunikasi itu sendiri apa sih ya? Nah, kata telekomunikasi berasal dari kata tele atau jauh, dan komunikasi itu berarti menyampaikan sesuatu pesan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, pesannya bisa pesan suara, bisa data atau informasi yang tadi sudah dijelaskan. Nah, hasil dari telekomunikasi adalah pertukaran data ya. Pertukaran data atau informasi dengan jarak jauh. Jadi catatannya adalah telekomunikasi itu pertukaran data dengan jarak jauh karena ada telenya ya, ada pengertian jauhnya. Nah, telekomunikasi akan menjadi satu kesatuan menjadi sistem telekomunikasi yang berarti sistem untuk mengkomunikasikan suara ataupun data dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Jadi kalau yang namanya sistem berarti dia sudah mencakup tidak hanya ke hardware tapi ke orangnya juga, ke aturan-aturannya juga gitu ya. Dan ada komponen-komponennya. Nah, sehingga ada komponen dasar telekomunikasi, yaitu apa? Berupa orangnya ya, orang yang melakukan telekomunikasinya, terus media transmisinya, dan tentunya data ya, data yang ada yang dipertukarkan seperti itu. Nah, tujuan dari sistem telekomunikasi apa? Ya, satu, mengirim data dalam jumlah besar, terus mengirim data dengan kecepatan tinggi,
dan menghilangkan sedikit mungkin noise, lalu ada jeda waktu yang sangat diperkecil ya, karena ini tujuan dari sistem telekomunikasi. Jadi sistem telekomunikasi itu mengatur bagaimana si komunikasi itu terjadi ya, supaya data atau pesan yang dikirimkan itu tersampaikan dengan baik. Sehingga di sini ada beberapa beberapa langkah-langkah yang dilakukan supaya pesan itu bisa diterima dengan baik. Ya salah satunya itu dengan menunda sekecil mungkin jedanya, terus noise-nya sekecil mungkin, biayanya serendah mungkin, terus jaringannya semakin luas, dan penggunaannya lebih mudah dan bersifat dinamis atau inovatif. Nah, itulah yang dimaksud sebagai sistem telekomunikasi. Nah, kenapa ada hubungannya dengan teknologi komunikasi, ada hubungannya dengan komunikasi itu sendiri ya, karena ini merupakan proses ya terjadinya suatu pengiriman data dari tempat yang sangat jauh seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke konsep dasar sistem telekomunikasi karena ini berhubungan dengan perkembangan teknologi yang ada ya, perkembangan teknologi yang terjadi gitu dari waktu ke waktu. Nah, dari konsep dasar ini kita bisa dilihat ada simplex, half duplex, dan full duplex ya. Kalau simplex itu dia satu arah ya, dia satu arah. Seperti siaran radio, siaran televisi ya, atau komunikasi menggunakan pager. Nah, itu yang sifatnya satu arah pengirimannya, itu disebut simplex. Terus disebut ada lagi half duplex. Half duplex itu adalah terjadi komunikasi dua arah, namun harus bergantian, harus bergantian. Nah, seperti contohnya walkie-talkie atau HT ya, handy-talkie. Nah, itu kan harus bergantian berbicaranya, baru informasinya terdengar. Nah, ada lagi yang full duplex. Nah, full duplex itu yang sekarang sudah familiar dengan kita ya, seperti ya telepon genggam ya, handphone atau video call ya, itu sudah bisa merupakan komunikasi dua arah atau full duplex tanpa harus bergantian berbicaranya. Jadi dua-duanya bisa langsung terdengar ya, seperti itu. Nah, kita bahas sedikit ya lebih jauh ya tentang komunikasi simplex. Nah, komunikasi simplex ini merupakan satu arah yang tadi sudah dijelaskan ya, contohnya ya itu tadi ya televisi ya. Dan di sini pengirim dan penerima informasi tidak dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan. Artinya tidak bisa berinteraksi secara langsung ya, tidak bisa berinteraksi secara langsung. Namun yang informasinya bisa diterima gitu, tapi tidak bisa berinteraksi secara langsung. Pengirim dan penerima informasi tidak dapat menjalin komunikasi secara bersamaan karena pada komunikasi simplex hanya terjadi komunikasi satu arah ya. Sang penerima tidak bisa sekaligus menjadi sang pengirim dan pengirim tidak bisa sekaligus menjadi penerima. Jadi dia hanya ada satu yang ngirim, ada yang satu menerima seperti televisi, radio seperti itu atau pager. Nah, komunikasi half duplex yang tadi saya sudah jelaskan juga, half duplex itu komunikasi semi dua arah di mana harus bergantian ya. Contoh alat-alatnya seperti ini, walkie-talkie atau radio komunikasi. Radio komunikasi ya, ada single sideband communication, ada handy-talkie, walkie-talkie ya. Ini yang harus bergantian. Nah, ini juga sebetulnya masa sebelum era handphone itu menyebar ya, menyebar secara luas, ini masih digunakan ya, masih digunakan untuk berhubungan dengan orang yang jaraknya cukup jauh ya, dengan menggunakan gelombang radio tentunya. Nah, komunikasi duplex yaitu full duplex, di mana komunikasinya bisa langsung terjadi dua arah, pengirim dan penerima dapat informasi dan komunikasinya berkesinambungan, artinya terjadi interaksi ya, tidak harus menunggu yang mengirimkan dan menerima bisa secara bersamaan gitu. Ya seperti yang sekarang kita lakukan juga video conference ya menggunakan handphone, itu juga merupakan komunikasi full duplex ya, menggunakan telepon jaringan seperti itu. Nah, baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke sejarah telekomunikasi? Silahkan, ada yang mau bertanya? Mau nanya, Pak? Silahkan.
Eh, kalau zaman perang itu alat telekomunikasinya belum secanggih sekarang, berarti kabelnya itu termasuk panjang, Pak. Iya, kalau yang kalau yang Berarti kalau yang pakai kabel, kalau yang pakai gelombang radio kan nggak harus pakai kabel. berarti kalau yang pakai kabel harus nyusupin ke wilayah musuh dulu, Pak. Ya, Iya, Pak. itu nggak terjadi sih biasanya. Oh, Terjadinya jadi pakai yang wireless. Wirelessnya berarti pakai yang half duplex, yang ini nih, yang sebentar, yang single sideband communication nih saya coba share. contoh alatnya apa, Pak? Apa itu, Pak? Ini alat radio kayak gini, single sideband communication. Kelihatan nggak? Oh, kayak gitu ya, Pak. Ya, tapi ini sebetulnya alatnya sudah lebih canggih dibandingkan yang zaman dulu. Kalau yang zaman perang itu ya dibawa-bawa kayak ransel, dibawa-bawa pakai ransel. Nah, dia bisa ngirim sinyal radio ke markas pusat gitu ya, untuk minta bantuan dan lain sebagainya. Tapi di situ teknologinya sudah menggunakan half duplex gitu. Jadi Namanya, bergantian. nama alatnya itu apa, Pak? Yang sebelum Uh, S, radio komunikasi. Biasanya di umumnya namanya adalah radio komunikasi gitu. Dia menggunakan gelombang radio. Makanya disebutnya radio komunikasi. Seperti itu ya. baik, Pak. Terima kasih. Iya, oke. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Ya, saya lanjutkan ya. Kalau tidak ada lagi bertanya, kita masuk ke sejarah eh, telekomunikasi. Nah, ini mulai serunya di sini ya. Kita mulai dari zaman prasejarah ya, zaman sebelum Masehi ya. Di sini pada masa itu media komunikasi sangat-sangat sederhana, tapi sudah ada konsepnya adalah mengirim pesan dari jarak jauh. Ya, mengirim pesan dari jarak jauh dengan suara, dengan asap. Nah, ada kode-kode asap yang dikeluarkan. Itu sudah ada konsep membagikan informasi dengan cara dengan jarak jauh ya. Ya, sinyalnya biasanya menggunakan alat-alat yang sederhana, namun bisa dibaca oleh orang yang jarak jauh. Bisa dengan sinyal, bisa dengan sinyal asap gitu ya, atau api ya, atau misalnya apa namanya, suara ya, suara-suara dari tanduk binatang atau keong seperti itu. Ini contoh-contoh gambarnya. Nah, bahkan sampai sekarang pun masih ada ya, maksudnya di suku-suku pedalaman itu masih menggunakan hal ini gitu. Masih menggunakan hal ini terutama yang menggunakan suara ya. Kalau menggunakan asap kayaknya sudah enggak ya. Terus masuk ke sejarah telekomunikasi di zaman sejarah, masuk ke zaman sejarah history age ya. Zaman sejarah itu terhitung ketika 3000 sebelum Masehi. Nah, di zaman sejarah ini adalah di mana manusia sudah mengenal tulisan, jadi sudah pakai tulisan. Nah, tulisan itu dicatat bisa menggunakan tablet dari tanah liat ya tanah liat, atau bisa menggunakan kertas. Nah, untuk pertama kali sebetulnya tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktografi sebagai huruf. Nah, simbol atau simbol-simbol ini mempunyai bentuk dan bunyi yang berbeda, pelafalannya berbeda-beda, sehingga mampu menjadi sebuah kata atau kalimat atau bahasa. Nah, kemudian diikuti oleh bangsa Mesir menggunakan huruf hieroglif ya, hieroglif, dan bentuk tulisan dengan bahasa hieroglif ini lebih maju dibandingkan dengan bahasa Sumeria, lebih kompleks lah. Nah, semakin berkembang manusia makin memiliki peralatan yang lebih baik untuk melakukan tulisan, seperti menggunakan serat dari pohon papirus ya, yang tumbuh di sekitar sungai ini di tahun 500 sebelum Masehi. Terus serat papirus ini digunakan sebagai kertas, dan kertas yang terbuat dari serat papirus ini menjadi media untuk menulis atau media untuk menyampaikan informasi dari jarak jauh. Karena dia lebih kuat dan fleksibel dibandingkan lepengan tanah liat yang gampang pecah ya, gampang hancur gitu kalau tanah liat. Yang sebelumnya pakai lepengan tanah liat yang dibentuk gitu. Nah, tahun 105-an ya, atau abad pertama ya, abad pertama lah, abad ke-1, abad kedua sebetulnya, masuk ke abad kedua.
bangsa Cina berhasil menemukan kertas. Nah, kertas yang ditemukan oleh bangsa Cina pada masa ini adalah kertas yang kita kenal sekarang. Jadi dasarnya di sana. Kertas dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, lalu disaring, dicuci, terus kemudian diratakan dan dikeringkan. Nah, penemuan ini juga kemudian menjadi sistem pencetakan yang dilakukan menggunakan blok-blok kayu yang ditoreh atau dilumurkan oleh tinta, ya sehingga kita kenal dengan sistem cap. Nah, jadi ada sejarahnya ya. Komunikasi itu dari yang paling sederhana, informasi itu disimpan dari sebuah kertas ya, seperti itu. Nah, masuk ke zaman modern ya. Nah, zaman modern ini zaman di mana ya ketika kertas sudah ditemukan pada tahun masuk ke dalam zaman modern itu tahun abad ke-15 sampai ke sekarang, di mana tahun-tahun ini sudah menggunakan media komunikasi diawali dengan mesin cetak ya, huruf-huruf plat ya, plat yang dibentuk dari besi gitu ya. Kemudian sehingga apa namanya, bisa melakukan percetakan ya, percetakan yang lebih besar. Serta, ada semacam surat kabar gitu ya, dari sini karena sudah dikenal percetakan, mulai ada surat kabar, mulai ada, pengiriman, data-data secara jarak jauh. Lalu pada tahun-tahun berikutnya juga di 1837 Samuel Morse mengembangkan telegraf ya, telegraf dan dengan bahasa kode Morse ya. Nah, jadi ada kode Morse itu duluan untuk mengirim pesan dari jarak jauh. Lalu tahun ini sebetulnya beberapa tahun-tahun penemuan yang sangat penting sih ya, kayak tahun 1861 gambar bergerak yang diproyeksikan, jadi menghasilkan sebuah cikal bakal film ya. Ya ada apa gambar yang bergerak dilakukan secara bersamaan terus itu diputar dan jadi seperti film gitu asalnya sebuah foto. Lalu ada Alexander Graham Bell yang menciptakan atau mengembangkan telepon yang digunakan pertama kali secara umum gitu. Terus berkembang lagi fotografi ya dengan kecepatan yang sangat tinggi pengambilan gambarnya. Lalu ada juga televisi. Nah, kemudian ada dengan adanya internet juga sudah mulai ada pengiriman email ya dan akhirnya teknologi komunikasi yang ada sekarang itu sudah sangat-sangat jauh sangat canggih dibandingkan masa lalu ya seperti itu. Nah, kita bisa simpulkan ya media telekomunikasi yang terjadi dari mulai zaman sejarah sampai sekarang ada surat ya, dengan menggunakan media surat lalu ya berupa kertas, berupa tadi yang papirus ya itu media surat, terus ada surat kabar ya setelah ada yang apa, proses percetakan ya. Di sini ada surat kabar pertama. Nah, di sini ada catatan surat kabar pertama di dunia itu menurut sejarah jurnalistik adalah Akta Diuma yang terbit tahun 59 sebelum Masehi ya. Nah, berarti sebetulnya sudah ada percetakan di kota Roma pada zaman Julius Caesar yang berisikan tentang kebijakan-kebijakan kaisar. Nah, Akadiuma ini berisi keterangan dari istana, semacam siaran pers lah ya, semacam pengumuman gitu. Nah, ditulis di sembarang benda sebab kertas belum ditemukan. Jadi baru setelah kertas ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina ya dan membuat sebuah mesin cetak ya oleh Johann Gutenberg di tahun 1456. Nah, mulai surat kabar itu dicetak. Nah, jadi surat kabar pertama yang dicetak, yang benar-benar dicetak tapi oleh mesin cetak itu diterbit tahun 1605 oleh Johann Carolus. Nah, di sini banyak orang yang meyakini bahwa tren surat kabar menjadi format yang kita kenal sekarang pertama kali dicetak di Inggris ya. Nah, adapun surat kabar pertama yang terbit di Indonesia adalah Batavia Novelis, yaitu pada zaman penjajahan Belanda ya pada saat itu. Nah, ini kita lihat contohnya seperti ini di Batavia ini ada surat kabar yang ada zaman dulu ya. Baik, selanjutnya media telekomunikasi yang ada selain tadi surat kabar, lalu media cetak, lalu ada media telekomunikasi seperti telegraf ya.
Nah, telegraf ini digunakan untuk mentransmisikan pesan dalam bentuk impuls listrik yang kemudian dikonversikan menjadi data. Jadi impuls listrik atau yang kita kenal sebagai kode Morse ya. Kode Morse. Nah, kode Morse ini ya dikembangkan di tahun abad-abad pertengahan ya, tahun 1800-an hingga memasuki tahun 1900-an. Dan akhirnya sekarang digantikan dengan perangkat lain yang lebih canggih seperti telepon dan internet. Jadi sepertinya kalau telegram sudah tidak ada lagi yang menggunakan kalau menurut saya ya, mengirim telegraf. Malah sekarang sudah ada aplikasinya ya, aplikasi Telegram. Mungkin dari sini gitu. Nah, di sini jadi tapi kode Morse ini sebetulnya masih masih dipelajari oleh orang lain ya, oleh orang seperti pesan-pesan SOS ya, pesan-pesan darurat itu kalau misalnya masih bisa digunakan masih menggunakan kode Morse gitu ya, karena lebih simpel gitu. Nah, tanpa menggunakan istilahnya kode Morse itu kan bisa di-generate, kita bisa di-generate dengan suara atau dengan cahaya ya, itu jadi masih digunakan untuk sebagian besar orang, terutama biasanya untuk keadaan-keadaan seperti yang darurat ya, itu kode Morse masih bisa digunakan. Nah, tentunya penggunaan kode Morse ini ya sangat populer ketika zaman peperangan ya, itu sangat populer untuk mengirim pesan dengan cepat gitu. Nah, selanjutnya ada media telekomunikasi yang disebut telex ya. Nah, jaringan telex ini adalah jaringan teleprinter mirip dengan jaringan telepon yang berfungsi untuk mengirimkan pesan berbasis teks. Ya, mungkin ini cikal bakalnya mesin fax ya. Nah, penyedia telegrafi besar mulai mengembangkan sistem yang menggunakan telepon like rotate dialing untuk menghubungkan dengan teletip. Nah, mesin yang disebut telex atau teleprinter exchange itu istilah sekarang yang menjadi cikal bakal fax ya, mesin fax, facsimile. Nah, mungkin sekarang juga sudah mulai jarang ya orang menggunakan fax di beberapa perkantoran. Jadi zamannya sudah mengirimkan dengan email kalau kita sekarang. Tapi untuk sebagian orang atau sebagian perusahaan fax ini masih digunakan ya, tapi mungkin jarang sekali. Gitu itu. Jadi yang dikirimkan adalah berupa dokumen ya. Nah, nanti yang penerimanya dia juga akan menghasilkan berupa hasil print out-nya seperti itu. Nah, selanjutnya telepon. Nah, ini telepon yang berkembangnya sangat pesat ya, merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan, terutama pesan yang berbentuk percakapan. Kebanyakan telepon beroperasi dengan menggunakan transmisi sinyal listrik dalam jaringan telepon sehingga memungkinkan pengguna telepon untuk berkomunikasi dengan pengguna yang lain ya. Jadi memang harus ada alat penterjemahnya. Jadi dia mengirimkan pesan itu menggunakan sinyal-sinyal listrik ya, makanya harus ada kabelnya. Nah, berbeda dengan yang wireless. Wireless juga dia menggunakan sinyal listrik yang dikirimkan melalui gelombang radio gitu. Nah, sekarang setelah yang tadi kan ini memang masih berupa kabel, kalau ini sudah menggunakan telepon seluler itu sudah menggunakan wireless pengiriman secara wireless ya. Nah, di sini penemu telepon genggam pertama adalah Martin Cooper. Nah, ini harus ingat-ingat juga nih, Martin Cooper, seorang karyawan Motorola pada tanggal 3 April 1973. Nah, telepon genggam atau telepon seluler ya handphone lah ya, ponsel gitu. Nah, saat ini ini merupakan perangkat komunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar sama dengan telepon konvensional yang menggunakan kabel. Ya, salurannya tetap, tapi dapat dibawa kemana-mana ya. Makanya di sini disebutnya mobile phone atau disebut wireless communication, komunikasi nirkabel. Nah, kita lihat handphone yang pertama tuh gede-gede ya, besar-besar gitu. Kalau dilihat gambarnya di sini adalah Martin Cooper-nya. Dari mulai yang sebesar itu ya, kita lihat besar sekali, sampai makin kecil akhirnya menjadi smartphone saat ini. Nah, di sini juga nanti berhubungan dengan perkembangan jaringan seluler, di mana dari ada 1G, 4G ya sampai ke yang sekarang sudah mulai masuk 5G ya, nanti kita jelaskan. Nah, kalau di Indonesia saat ini mempunyai 2 jaringan telepon nirkabel yaitu GSM dan CDMA. CDMA mungkin masih ada ya, masih bisa digunakan juga, masih ada pelanggannya.
GSM juga global system. Nah, ini masuknya ke jaringan 4G ya, seperti itu. Nah, badan yang mengatur komunikasi seluler Indonesia adalah Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia atau ATSI. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya akan ngebahas tentang generasi tentang ponsel ya, 1G gitu ya, 4G sampai sana. Silakan, ada yang mau bertanya dulu? Oke, cukup jelas. Kita lihat tadi perkembangannya ya, dari mulai kertas ya, terus sampai ke handphone. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, nanti kita mungkin lebih banyak ke diskusi ya. Saya habiskan dulu materinya di perkembangan ponsel. Nah, ini yang biasanya menarik untuk dibahas. Di sini masuk ke generasi yang paling nol ya disebutnya, generasi nol. Itu yang cikal bakal jadi 1G, 1G lah gitu. Nah, di sini sejarah penemuan telepon gelombang tidak terlepas dari perkembangan radio. Nah, ini yang tadi kalau bertanya bagaimana bentuknya, kalau di peperangan ya bentuknya kayak gini ya. Bentuknya seperti ini. 1940-an itu pasti digunakan pada saat Perang Dunia Kedua. Nah, awal penemuan telepon genggam dimulai tahun 1921. Nah, berarti sebetulnya handphone itu sudah ditemukan di tahun 1920-an ya, cuman tidak dipakai secara umum. Dan ini Departemen Kepolisian Detroit ya mencoba menggunakan telepon mobil satu arah. Ini juga sudah mulai ada. Nah, tahun 1928 Kepolisian Detroit mulai menggunakan radio komunikasi satu arah pada mobil patroli dengan frekuensi 2 MHz. Nah, perkembangan selanjutnya radio komunikasi berkembang menjadi dua arah ya, jadi half duplex ya. Nah, lalu pada tahun 1940 Galvin Manufacturing Corporation yang sekarang disebut Motorola mengembangkan portable handle talkie ya, yang berarti sebuah alat komunikasi di medan perang saat Perang Dunia Kedua. Di sini silakan di search namanya adalah handy talkie SR536. Nah, ini contohnya ya, contoh gambarnya. Nah, pada masa ini merupakan generasi ke-0 untuk telepon seluler, telepon genggam ya, atau 0G, di mana telepon genggam ini mulai diperkenalkan. Setelah keluarnya SCR 536, kemudian tahun 1943 Motorola juga mengeluarkan kembali portable FM radio dua arah. Yang pertama yang diberi nama SR300 ya, SCR 300. Dengan model backpack untuk tentara US. Nah, alat ini memiliki berat sekitar 35 pon ya. Ya, berarti sekitar 10 kiloan ya, lebih malah 10 kilo, 20 kilo lah. Oh, enggak juga sih, ini 10 kiloan ya, 10 kiloan, 3 pon itu ya. Dan dapat bekerja secara efektif dalam jarak 10 sampai 20 mil ya. Nah, jadi jarak dekat lah, ini jarak dekat ya. Jadi di medan tempur bawanya yang seperti ini yang tadi saya bilang berbentuk ransel. Nah, itu digunakan. Nah, di sistem telepon 0G ini ya, 0G ini mulai masih menggunakan sebuah sistem radio ya. Very high frequency VHF, masih pakai radio VHF untuk menghubungkan telepon secara langsung ke PSTN. Nah, kelemahan dari sistem ini adalah masalah pada jaringan yang kemudian memunculkan usaha untuk mengganti sistem ini. Jadi ke jaringan untuk ininya apa, karena tidak menggunakan kabel kan, jadi dia menggunakan jalur radio. Nah, di generasi ini diakhiri dengan konsep modern oleh penemuan-penemuan terbaru ya. Mereka menggunakan konsep menggunakan heksagonal sebagai dasar telepon genggam. Ini konsep ini baru dikembangkan tahun 1960-an ya. Nah, jadi menggunakan jalur frekuensi yang lain gitu, yang lebih baik. Nah, masuk ke perkembangan 1G. Kalau tadi di 0G itu tahun 1920-an ya sampai tahun 1960-an. Nah, sekarang masuk ketika era generasi ke-1 ya,
1G ya, 1G. 1G ini tahun 1973, yaitu Martin Cooper tadi yang tadi sudah dilihatkan. Sebentar, jadi ke close. Ya. Nah ini ya, jadi ketika Martin Cooper menemukan ini sudah masuk ke era 1G ya, 1G gitu, 1G. Nah di Martin Cooper ini dia menghasilkan sebuah telepon ya, beratnya lumayan sekitar 800 gram, berarti hampir 1 kilo berat itu ya, untuk telepon genggam pada saat itu. Tapi pada saat itu merupakan suatu penemuan yang fenomenal ya saat itu, karena tidak lagi sebesar ransel yang asalnya segede ransel, sekarang bisa 1 kilo. Nah ini awal mula telepon seluler mulai berkembang. Makanya di sini disebut sebagai generasi pertama. Kenapa kok yang tadi generasi ke-0? Karena beda ininya walaupun fungsinya sama, tapi frekuensi yang digunakan berbeda ya. Frekuensi yang digunakan berbeda. Nah, dia menggunakan frekuensi AMPS yang menggunakan frekuensi antara 825 MHz sampai 894 MHz dan dioperasikan pada band 800 MHz. Nah, karena masih bersifat analog, maka sistem yang digunakan masih bersifat regional. Jadi belum luas ya, belum luas karena memang terbentuk dari jaringan. Salah satu kekurangannya apa? Yaitu ya kekurangannya karena kita bisa lihat di masa sekarang ya. Kalau pada masa lalu mungkin dia membandingkannya dengan ransel yang sebelumnya yang berat itu ya, hampir 10 kilo. Kalau ini cuma sekitar 1 kilo dalam genggaman. Nah, ukurannya terlalu besar untuk dipegang tangan. Ya, memang. Lalu ukuran yang besar ini karena akan memerlukan tenaga dengan performa baterai yang kurang baik. Jadi saat itu juga perkembangan baterai belum terlalu baik ya, masih sebentar gitu ya chargingnya gitu. Lalu generasi ini juga masih ya karena berat ya dibawa-bawa kemana-mana 1 kilo gitu bawa telepon ya lumayan gitu. Mobilitasnya belum terlalu baik lah. Sehingga pada saat itu juga ada pengembangan lebih lanjut ke telepon seluler yang lebih baik karena ada masalah-masalah tersebut gitu. Sehingga berkembang ke generasi yang kedua. Nah, generasi kedua itu lebih kecil. Nah, di generasi kedua itu muncul tahun 90-an. Nah, lumayan ya dari tahun 70 sekitar 20 tahunan ya, 70 sampai 90. Mulai generasi kedua itu muncul. Ya, generasi 2G ini menggunakan teknologi CDMA. Jadi yang CDMA yang pertama kali digunakan di Amerika ya. Kalau di kita kan masuknya GSM dulu baru CDMA. Sedangkan di Eropa menggunakan GSM. Nah, jadi pada saat yang bersamaan tapi berbeda frekuensinya. Kalau GSM frekuensinya 900, yang tadi kan yang 1G itu cuma 800. Ini frekuensinya lebih tinggi. Dan frekuensinya sampai 1800 MHz. Nah, sebetulnya di sini dengan frekuensi tersebut GSM memiliki kapasitas pelanggan yang lebih besar dan pada generasi sinyal ini masih analog sudah diganti dengan sinyal digital. Jadi yang tadinya sinyal analog berubah menjadi sinyal digital. Di sini sudah mulai masuk komputer ya karena pada tahun-tahun 90-an ini ya komputer sudah mulai digunakan. Kita masuk sini sudah masuk ke generasi ketiga ya, generasi industri ketiga, revolusi industri ketiga kalau tahun 90-an. Nah, ukurannya lebih kecil dan lebih ringan dan baterainya juga lebih kecil ukurannya ya. Baterainya lebih kecil dan kapasitasnya lebih besar. Nah, keunggulan dari generasi kedua ini adalah ukuran beratnya lebih kecil dibandingkan yang sebelumnya, serta sinyal radionya yang lebih rendah sehingga mengurangi efek radiasi yang membahayakan bagi penggunanya. Nah, jadi ada peningkatan performa dibandingkan telepon yang sebelumnya. Nah, pada saat inilah tahun 90-an mulai booming masuk ke generasi ketiga 3G ya, generasi 3G. Nah, generasi 3G ini mulai jadi masa transisi antara telepon yang hanya bisa, jadi generasi 2G ini telepon yang hanya bisa mengirim bertelepon atau SMS ya, cuman dua itu saja biasanya, telepon dan SMS. Nah, biasanya
Nah, pada tahun-tahun ini masuk ke generasi ketiga itu generasi 3G itu ketika tahun 2005-an ya, itu sudah mulai ada, sudah mulai ramai nih. Tahun 2000 ke atas 2001 2002 itu masih 2G. Ketika 3G itu mulai tahun 2006 2007 lah, 2007 itu sudah mulai 3G. Nah, tapi handphone 3G sudah masih mahal ya, karena jaringan 3G-nya pun belum secara baik gitu. Nah, akhirnya berkembang yang seperti kita kenal Edge gitu, jaringan Edge dan wideband CDMA atau CDMA 2000 ini juga sama. Nah, pada saat itu juga sudah mulai dikenalkan smartphone ya, smartphone. Jadi zaman-zamannya smartphone itu ketika mulai adanya jaringan 3G atau di akhir dari jaringan 2G ya. Dari jaringan 2G itu di akhirnya mulai adanya, kalau dulu tuh ada istilahnya sebelum masuk ke smartphone tuh ada komunikator ya. Nah, komunikator itu mirip dengan smartphone. Jadi ada apa namanya? Tools-nya atau terus zaman-zamannya BlackBerry ya. BlackBerry berkembang itu ada zaman-zaman 3G itu. Nah, dari saat itu juga sistem operasinya masih ya antara lain ya Android sudah ada karena operasi 3G sudah mulai ada, Android, iOS, Symbian, Windows Mobile itu sudah ada. Namun sekarang kan sudah terkikis nih ya, Symbian entah kemana, Windows Mobile entah kemana, dia sudah mulai ke Android atau iOS gitu. Nah, masuk ke generasi 4G yang sekarang. Yang saat ini masih kita nikmati generasi 4G di mana lebih apa ya namanya, jalurnya lebih besar untuk pengiriman data. Tentunya bisa disebut sebagai jaringan broadband, jaringan yang lebih besar dalam pengiriman data sehingga memungkinkan untuk melakukan video conference. Nah, bedanya kalau yang dengan 3G itu tidak bisa video conference, tapi sudah bisa video call. Cuma dengan kualitas yang sangat kecil ya, dengan mungkin masih patah-patah begitu. Gambarnya gitu belum terlalu smooth lah. Nah, kalau di generasi 4G ini ya kita tentunya sudah bisa melakukan video conference, bisa lebih terhubung dengan baik ke satu grup conference ya, seperti yang kita lakukan sekarang. Nah, ini memungkinkan hanya ada di generasi keempat ya di 3G. Kalau di 4G, kalau di 3G ini belum bisa sampai ke video conference. Paling pun terbatas video call-nya mungkin hanya 1 atau 2 orang. Setelah itu pun tergantung dari jaringan yang digunakan. Nah, selanjutnya ke generasi kelima yang 5G ya. Nah, 5G ini juga sebetulnya bisa kita lihat ini awal di tahun 2020 ya. Ini sudah mulai ada beberapa negara yang menggunakan 5G. Nah, tapi belum semuanya menggunakan karena di sini juga infrastrukturnya tentunya ada perubahan infrastruktur yang sangat signifikan. Dan 5G ini kecepatan transfernya lebih besar dibandingkan 4G ya, sehingga mendukung untuk IoT ya, mendukung untuk IoT, untuk aplikasi-aplikasi yang terhubung dengan internet ya, dengan ponsel, lalu ponselnya dihubungkan menggunakan aplikasi, bisa mengatur sebuah alat gitu. Nah, kan IoT itu kan begitu, jadi bisa terhubung dengan handphone seperti itu. Baik, cukup di sini materinya. Kita masuk ke sesi diskusi. Silahkan yang mau bertanya, saya persilahkan. Baik, ada yang mau bertanya? Silahkan. Bapak mau tanya dong, Pak. Ya, boleh, silahkan. Tadi tuh ada ini kan, Pak, di apa tuh yang simplex itu loh, Pak. Nah, itu tuh ada komunikasi pager ya, Pak? Iya, pager. Zaman-zaman pager. Heeh. Nah, itu tuh kayak gimana sih, Pak, bentukannya? Terus buat apa juga gitu, Pak? Kalau pager itu sebelumnya SMS. Nah, kayak gitu.
Jadi kalau pager prosesnya itu jadi ada operator pagernya ya, ada satu proses. Jadi kalau misalnya yang mau ngirim pesan pakai pager, si pager itu jadi kayak semacam alat isinya berupa pesan gitu, berupa pesan yang dari si pengirim. Nah, yang si alat pagernya itu dia hanya bisa menerima pesan aja, nggak bisa ngirim gitu. Dia nggak bisa ngirim, tapi hanya menerima aja. Nah, kalau mau ngirim pesan ke pager gimana? Jadi orang harus menelpon ke operator pagernya. Nah, jadi menelpon ngasih tahu mau ngirim pesan ke sini dengan nomor pager sekian. Nah, nanti dari si operatornya baru dikirimkan pesannya berupa teks. Nah, ini cikal bakalnya SMS sebetulnya. Seperti itu. Nah, kalau bentuknya kayak gimana? Nah, bentuknya tadi ada sih di screen sebentar. Ini memang zaman-zamannya 2G ya. Bukan 2G, 1G ini masih telepon, belum ada telepon seluler secara luas. Jadi masih pakai pager. Kalau 2G sudah bisa SMS. Oke. Nah, ini. Nah, pager tuh bentuknya yang ini nih. Bentuknya kecil. Kalau di zoom bisa nggak ya? Nah, bentuk gambarnya yang ini. Nah, ini saya gedein ya. Nah, jadi isinya cuma kayak gini. Jadi cuma menerima pesan aja. Jadi dia nggak bisa ngirim pesan. Nah, isi pesannya itu dia dikirim oleh operator si pagernya. Nah, ini zaman-zaman 1G sebetulnya. 1G ketika si telepon itu masih banyaknya pakai kabel. Nah, sehingga untuk bisa mengirim pesan lebih cepat, ya ada teknologi pager. Nah, pager itu tetap dikelola oleh sebuah kayak operator seluler ya kalau sekarang tuh ya, operator seluler. Cuman bedanya pager itu kalau ada yang mau ngirim, dia harus nelpon ke operator seluler tersebut, mau ngirim pesan ke siapa, seperti itu. Gitu ya. Dan ini zaman-zamannya zaman-zaman 1G sih. Kalau 2G itu sudah dikembangkan lagi, jadi diintegrasikan dengan telepon. Sehingga si telepon genggamnya bisa mengirimkan pesan atau short message service ya, yang kita kenal SMS. Ya kalau sekarang sih udah zamannya WA ya, internet messaging sebetulnya. WA dan aplikasi pengiriman itu namanya internet messaging karena memanfaatkan jalur internet untuk pengiriman data. Ya, seperti itu mungkin. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, baik, Pak. Hmm. Ini Pak, saya pernah dengar gini katanya tuh, jaringan setiap jaringan itu emang punya apa sih Pak? Punya perawatannya masing-masing ya Pak? Apa gimana? Jelas, harus ada maintenance ya. Harus ada maintenance perawatannya supaya bisa tetap terjaga. Begitu. Nah, perawatan maintenance-nya itu memang tergantung apakah bisa memutus jaringan yang sementara sedang ada atau tidak. Tapi biasanya kalau yang sekarang sih sudah tidak sih ya. Sudah jalan gitu. Maintenance-nya bisa dilakukan saat si jaringan itu tetap menyala gitu. Kecuali memang terjadi kerusakan ya, kerusakan jaringan gitu. Kerusakan jaringan akibat bencana atau akibat apa gitu ya. Nah, bisa menyebabkan si jaringan jadi putus kan. Ya mungkin baru-baru ini juga sering lah seperti itu. Atau jangankan ya sekarang juga seperti di Purwakarta ya saya alami itu, kalau udah zamannya mati listrik itu sinyal pun jadi turun ya. Itu kan berarti berpengaruh kepada si performance pengiriman datanya seperti itu. Eh, Terus Pak, kalau misalnya tower sendiri itu buat apa Pak? Nah, tower itu fungsinya untuk penguat sinyal. Penguat sinyal. Jadi sistemnya eh, kita itu kita berada dalam satu jaringan tower itu ya, BTS lah yang kita kenal ya. BTS itu bukan grup Korea ya. Apa sih untuk yang apa ya ini ya, yang berfungsi untuk menguatkan sinyal dan menghubungkan ke jaringan yang lain gitu. Jadi kalau ibaratnya kayak listrik ya, listrik itu kan ada gardu induk ya, ada gardu induk, terus ada trafo ya kayak gitu ya. Nah, BTS itu atau si tower-tower itu
Dia fungsinya juga untuk menangkap sinyal dan meneruskan sinyal yang kita kirim gitu. Nanti sinyal yang kita kirim masuk ke server pusat, dari server pusat, kalau misalnya komunikasinya dilakukan sampai ke luar negeri, berarti ditembakkan ke satelit gitu. Seperti itu fungsinya. Nah, jadi kan kenapa ada pembangunan tower-tower komunikasi ya itu fungsinya, karena dari satu tower dia menghubungkan ke tower yang lain, terus menghubungkan ke tower yang lain. Jadi dia sifatnya kayak semacam jaringan tapi nirkabel. Nah, dia memanfaatkan teknologi ya frekuensi radio yang tadi ya, seperti itu. Nanti kalau misalnya mau ke menelpon ke luar negeri ya berarti si tower itu dia akan menghubungkan ke tower yang lain yang arahnya ke server pusat, dari server pusat yang bisa mengakses ke satelit, baru bisa terkoneksi dari jarak jauh dengan dengan telepon ya. Makanya dulu tuh ada istilahnya kalau dipakai telepon tuh ada koneksi 001 atau koneksi 008 ya di telepon itu, sama karena ada izin akses untuk penggunaan satelit begitu. Kalau kita kalau menelpon ke luar negeri gitu. Terus ada istilah SLJJ gitu ya. Sambungannya ke luar daerah, nah itu sama. Jadi dia lompat dari tower ke satu ke tower yang lain. Cuman karena di sini sudah wireless, jadi dibangunlah sebuah tower. Kalau dulu kalau masih kabel ya berarti hubungannya sama kabel ke pusat-pusat kayak semacam kalau di listrik tuh kayak gardu induknya gitu ya, ke pusat itu dulu, terus baru nanti ke pusatnya, baru nanti ke satelit seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Kalau jaringan sendiri itu ada bentuknya nggak sih, Pak? Jaringan ya frekuensi radio, berbentuk frekuensi radio. Kalau bentuknya sih nggak kelihatan ya, tapi memang bisa terdeteksi oleh alat gitu. Ya, kita nggak bisa lihat situ, maksudnya kasat mata nggak akan kelihatan gitu. Bisa tertangkapnya oleh alat yang bisa menangkap frekuensi radio. Gitu. Pak mau nanya, Ya, silakan. kan jaringan itu kan ada tim penemunya ya Pak. Nah, di tim penuh itu siapa aja Pak nama-namanya? Maksudnya jaringan apa? Kan di jaringan 3G kan ada tim penemunya. Siapa aja Pak di nama-nama di tim Oh, penuh itu itu? udah blur ya, karena memang Oh, bukan blur, maksudnya itu udah project bareng gitu. Udah project bersama. Jadi nggak kayak dulu. Kalau kayak dulu tuh listrik ditemukan oleh siapa gitu. Kalau sekarang udah institusi-institusi yang melakukan riset gitu. Kayak riset 5G, 3G, dari mulai riset itu aja ya, kayak yang 1G itu kan masih si Martin Cooper, udah ketahuan karena pada saat itu tidak ada orang yang berpikiran seperti Martin Cooper, makanya namanya dicatat gitu kan. Nanti ketika ada Martin Cooper, terus ada perkembangan 2G atau 3G, itu yang melakukan riset udah corporate gitu, udah berupa perusahaan-perusahaan besar. Ya salah satunya seperti Motorola, begitu kan ya? Seperti Motorola. kalau Jadi Pak mau nanya lagi Pak, hmm, kalau ketua risetnya itu siapa? saya nggak tahu kalau ketua risetnya. Lalu kan buat apa juga kita tahu ya. Ketua risetnya pasti berupa perusahaan-perusahaan, dan dari sebuah perusahaan itu dia akan melakukan ada teknologinya nih. Nah, bisa digunakan. Nah, akhirnya kan di share seperti itu. Nah, seperti itu ya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Ya karena kalau ketua riset kayak gitu udah sifatnya lebih ke corporate gitu. Kalau corporate biasanya nggak terlalu dipublis ya, nggak terlalu dipublikasi lah siapa yang penemu pertama untuk ini. Karena halnya udah sifatnya udah umum gitu. Kalau sifatnya tidak umum itu mungkin tercatat ya, seperti yang tadi ya, yang penemu seluler pertama yang 1G itu, yang Martin Cooper tercatat. Karena sebelumnya belum ada yang berpikir. Tapi ketika sudah ada ya mulai nih perusahaan-perusahaan awalnya dari Motorola
ya si ketuanya juga nggak tahu, kita harus nanya ke Motorola-nya, pasti ada sih ketua proyeknya ada gitu. Nah, terus kan diikuti dengan yang seluler yang lain ya Nokia, Samsung dan lain sebagainya mulai mengembangkan si jaringan tersebut. Kalau di Indonesia kan jaringannya oleh Telkom kan, oleh Telkom, Indosat seperti itu yang memiliki akses ke satelit gitu. Nah, baru dia ke provider seluler ya, bisa ke yang lain, ke XL, ke yang lain gitu seperti itu. Pak mau nanya lagi, Pak. Ya, silahkan. Itu kalau Dr. Andes Khairul Anwar itu termasuknya ketua riset apa, Pak? Siapa? Saya baru dengar. Terus terang Yang baru dengar saya juga. penemu 4G, Pak, dari Indonesia. Oh, itu salah satu ilmuwan. Salah satu ilmuwan yang meneliti tentang 4G. Oh, bukan ketua riset. Bukan ketua riset. Jadi kalau yang namanya riset seperti ini biasanya open riset ya. Jadi siapapun bisa melakukan percobaan begitu. Ya salah satunya dari Indonesia itu beliau yang melakukan riset dari 4G. Dan dari si riset itu biasanya dituangkan dalam jurnal ilmiah. Nah, dari jurnal ilmiah tersebutlah ada copyright-nya gitu ya. Ada ini karya siapa, dan itu biasanya kalau sudah diakui oleh, kan jurnal ilmiah itu ada levelnya juga ya. Kalau level yang tertinggi itu yang udah level internasional. Nah, apabila diakui oleh level internasional berarti hasil dari risetnya bisa diklaim sebagai hak cipta. Nah, ketika klaim menjadi hak cipta, ya itu bisa dikembangkan menjadi teknologi baru seperti itu. Kirain Dr. Andes Khairul Anwar itu ketua riset, Pak. Enggak, mungkin ketua riset di lokal, tapi untuk ke seluruh dunia enggak lah ya. Untuk seluruh dunia kan mereka juga melakukan riset yang lain, tapi yang namanya riset seperti ini kan dia berjalan bersamaan ya. Baik, Pak. Terima kasih. Iya. Oke, ada lagi? Jadi dia sebetulnya kalau Bapak Khairul Anwar ini dia sebagai salah satu peneliti lah ya, peneliti yang mengembangkan tentang riset ini, tentang 4G ini. Jadi lebih efektif sih pengiriman paket datanya gitu. Seperti itu. Oke, ada lagi? Bapak mau nanya, Silakan. Pak. Kalau misalnya satelit sendiri itu kegunaannya apa aja sih, Pak? Oh, satelit ya. Oke, satelit itu banyak ya kegunaannya. Khususnya sebetulnya untuk komunikasi jarak jauh sebetulnya. Awalnya itu satelit itu digunakan untuk komunikasi jarak jauh. Jadi dia fungsinya seperti tower lagi ya. Tower lagi yang ada di bumi. Kalau di bumi kan tower, dia sebagai penguat sinyal. Jadi ada sinyal, terus sinyalnya diperkuat sehingga bisa ditembakkan lagi ke tempat yang lain. Cuman karena satelit ini dia berada di luar bumi ya, berada di luar bumi sehingga dia bisa menangkap sinyal yang ada dari dari bawah bumi ya, dari bumi gitu. Terus kemudian dipantulkan lagi ke bumi, ke yang lain. Sehingga daya jelajahnya gitu ya, daya jelajah dari si sinyal itu jadi lebih jauh gitu. Jadi fungsinya satelit awalnya seperti itu. Nah, otomatis sinyal yang dikirim ya macam-macam, bisa berupa gelombang radio ya, gelombang radio yang diterjemahkan isinya berupa data. Nah, nanti bisa dipantulkan lagi ya, jadi kayak semacam satelit itu kayak pemantul gitu, pemantul informasi. Udah sampai satelit, nah nanti diperkuat lagi sinyalnya lalu ditembakkan lagi ke arah tujuan yang diinginkan, atau bisa juga ke satelit yang lain. Jadi karena misalnya seperti informasi tentang ini deh, tentang GPS ya, itu kan satelitnya beda sendiri gitu. Satelit GPS dia fungsinya mencatat gerak suatu benda di planet ya.
Nah, dia bekerja sama dengan satelit-satelit yang ada di situ. Jadi dulu itu, bukan dulu sih, sekarang juga masih ada ya, tapi sekarang sudah terintegrasi dengan handphone, jadi bisa nggak terlalu kelihatan prosesnya. Kalau dulu tuh ada alat yang namanya Garmin, merek juga sih ya itu, merek alat GPS untuk mencatat, untuk mengakses ke satelit GPS. Nah, di situ kelihatan tuh kita searching satelitnya dulu. Oh, ketika dapat satelitnya, baru kita dapat informasi dari nanti si satelit itu dia akan memantulkan informasi tentang lokasi. Nah, jadi macam-macam, tapi intinya kegunaan satelit itu adalah untuk menyampaikan informasi dengan jarak yang sangat jauh. Nah, dari konsep satelit ini berkembang ya macam-macam, sehingga kayak ada teleskop Hubble ya, teleskop yang bisa mengirimkan sinyal foto yang diterbangkan jauh ke luar angkasa ya. Nah, itu kan bisa ngambil foto Pluto dari dekat gitu ya, dari ngambil fotonya dari dekat lalu itu dikirimkan menggunakan gelombang sinyal radio yang sampai ke bumi. Nah, konsepnya jadi berkembang ke sana sini ketika ditemukan ya teknologi satelit itu seperti itu. Oke, ada lagi? Mudah-mudahan bisa terjawab. Bapak mau tanya lagi dong. Ya. Kalau misalnya satelit itu dioperasiinnya masih sama manusia apa sudah diprogram gitu sih, Pak? Oh, yang jelas pasti ada operatornya ya. Ada operatornya, ada pengendalinya. Artinya jadi kayak semacam pesawat ya, pesawat udara gitu ya. Pesawat udara kan ada autopilot, ada manual pilot kan. Jadi ada satu satu momen memang diatur oleh manusia, tapi ada satu momen juga diaturnya oleh komputer gitu. Seperti itu. Nah, tapi biasanya kalau yang sudah mengorbit, ya itu sebagian besar oleh komputer. Ya, tinggal manusia yang di bawah operator si satelitnya dia hanya memantau kondisi satelitnya di mana gitu, harus seperti apa gitu. Tapi dia bisa mengontrol satelit tersebut. Seperti itu ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya silahkan. Bapak ingin nanya, Ya, boleh. kalau satelit itu kayak ada dampak negatifnya nggak sih, Pak? Pasti ya ada dampak positif dan negatif dari sebuah teknologi ya. Kalau satelit ya berarti kalau dilihat dampak negatifnya ya ada benda langit di atas bumi kita gitu ya. Kalau sebetulnya banyak satelit itu gitu. Satelit itu banyak sekali di ruang angkasa gitu ya yang mengitari bumi karena setiap negara hampir memiliki satelit sendiri untuk kebutuhan komunikasi di negaranya gitu. Ya dampak negatifnya ya sebetulnya ya lebih ke apa ya, ada benda langit yang tidak natural yang berada di lingkungan bumi gitu. Itu saja sih, tapi tidak terlalu mengganggu secara signifikan untuk saat ini ya. Ya karena lebih ke penggunaan ininya, apa namanya, penggunaan fungsinya sebagai pengirim komunikasi gitu. Terus juga pembuatan sebuah satelit itu memerlukan biaya yang sangat besar. Biayanya sangat besar sekali pembuatan sebuah satelit. Dan bayangkan kalau misalnya satelit itu sampai rusak ya, sampai tidak bisa dipergunakan, berarti kan biaya yang sudah dikeluarkan ya jadi hangus ya kalau misalnya sampai terjadi kegagalan lah di satelit tersebut atau sampai rusak atau misalnya ketika peluncurannya kan menggunakan roket juga gitu. Itu juga bukan biaya yang sedikit untuk membangun sebuah roket yang mengirimkan sebuah satelit seperti itu. Yang lebih ke arah situ ya, lebih ke arah lingkungan sih ya kalau untuk dampak negatifnya. Si roket itu sendiri kan dia ketika mengirimkan juga mengeluarkan polusi juga gitu, terus bisa juga si pecahannya itu menabrak ke bumi ya bisa juga hancur ya. Nah, tapi biasanya si pengiriman peluncuran roket itu biasanya dilakukan di lepas pantai, maksudnya di pinggir pantai lah, karena takutnya
ketika terjadi sesuatu ledakan ataupun dia jatuhnya ke laut gitu, bukan ke daratan. Kalau ke daratan kan bayangin kalau ada di perumahan ya kena rumah gitu ya kan itu jadi sangat-sangat merugikan kalau terjadi sistem failure gitu. Makanya resikonya biasanya peluncuran-peluncuran roket itu berada di pinggir-pinggir pantai dan arahnya ke atas pantai gitu, atas samudra lah gitu. Itu menghindari efek negatifnya apabila terjadi kehancuran seperti itu. Pak mau nanya, Ya, silahkan. kalau astronot itu cara komunikasinya ke yang ada di bumi itu gimana? Termasuk ke tipe apa? Full duplex berarti ya. Dengan teknologi sekarang full duplex. Langsung bisa ini. Langsung bisa berinteraksi secara langsung ya. Tapi memang tentunya perkembangan komunikasi yang dari dulu dan sekarang sangat jauh gitu. Kalau dulu mungkin kualitas suaranya begitu berbeda dengan yang sekarang. Kalau sekarang kan sudah broadband, jadi bisa video call seperti itu ya, bisa lebih baiklah kualitasnya. Begitu kalau komunikasinya. Jadi sama aja sih sebetulnya komunikasinya dengan kita, cuman bedanya itu berada di luar angkasa. Nah, beda lagi ceritanya kalau memang dia sudah melakukan perjalanan ke satu planet. Nah, itu kan jauh lagi tuh komunikasinya. Paket datanya juga bisa lama delay-nya gitu. Misalnya ngirim pesan sekarang, nyampainya berapa bulan gitu, bisa seperti itu. Kalau media jaringannya mah tetap sama ya Pak? Radio ya, gelombang radio, frekuensi radio. Tidak terlihat sih ya, tapi itu mengandung listrik sih sebetulnya, mengandung frekuensi listrik yang bisa diterima ya oleh alatnya. Makanya dia bisa merambat, daya rambatnya ya itu dia. Yang perlu ditanyakan kan daya rambat radio menggunakan apa gitu kan ya. Ya daya rambatnya kalau disebut udara ya enggak juga, dia bisa merambat di ruang hampa kan ya. Seperti yang astronot lakukan. Ya memang dia berarti satu dimensi frekuensi yang memang bisa dimanfaatkan oleh manusia saat itu. Gitu. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Oke, ada lagi yang mau bertanya silahkan. Pak, mau nanya. Ya. Kenapa koneksi di Indonesia masih belum stabil, sedangkan di luar negeri semua wilayah bisa dapat 4G, tapi di Indonesia masih ada yang 3G, 2G gitu, Pak. Iya, jawabannya adalah infrastruktur yang belum merata, itu aja jawabannya. Oh, Infrastruktur yang belum merata di seluruh pelosok negeri ya, karena ya butuh pembangunan tower-tower tadi gitu. oh iya. Nah, kalau Penerima sinyal dari satelitnya ya, iya, Pak? si towernya itu belum dibangun, misalnya katakan di daerah pegunungan atau daerah pedalaman kan biasanya belum ada tower, jadi wajar Oh. sinyal 4G belum nyampe gitu, seperti itu. Beda kalau di luar negeri mungkin sudah hampir semua tercover oleh tower-tower yang dibangun. Karena kan ngebangun tower juga di Indonesia beda ya, medannya kan beda-beda, apalagi di hutan belantara gitu kan beda gitu ya dengan di perkotaan. Kalau di perkotaan mah gampang gitu kan, ada satu tempat bisa bangun seperti itu. Makasih, Pak. Ya sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Sok, yang lain silahkan. Punya pertanyaan atau yang ingin diskusikan? Baik. Bapak mau bertanya boleh? Boleh, silakan. Kita waktunya diskusi, silakan. Tadi itu kan satelit itu dibawa oleh roket ya Pak? Ya. Nah, kalau misalnya roket itu sendiri bisa berdampak gak sih Pak sama lapisan atmosfernya Pak? Maksudnya bisa apa ya mengikis gitu Pak? Oh enggak sih, kalau itu justru yang si bahannya yang hancur ya. Kalau misalnya kan si roket itu kan ketika kan kita lihat ya kalau peluncuran sebuah roket dia ada lepas kan kalau misalnya sudah satu bahan bakarnya lepas dia terpecah gitu kan.
Nah, si pecahannya itu sebetulnya kalau misalnya dia sudah berada di luar atmosfer ya, dia akan terkikis habis, hancur gitu. Tapi perkiraan jatuhnya itu ada di ini di samudra gitu, bukan kalaupun ada sisa gitu, sisa pembakaran pasti jatuhnya di samudra. Ya sebetulnya efek negatifnya itu aja sih, jadi ada serpihan yang masuk ke bumi kalau masih ada sisa, tapi biasanya sudah diperhitungkan. Kalau misalnya masuk ke bumi dia terkikis dari lapisan atmosfer. Lalu ditanya apakah bisa membolongi atmosfer? Ya enggak sih, kalau untuk skala itu sih enggak ya, tidak sampai membolongi ozon gitu. Kecuali memang dilakukannya masif gitu di satu tempat yang terus-terusan dalam jangka waktu yang sangat singkat, ya itu juga pasti regulasinya diatur gitu ya. Regulasinya diatur untuk melakukan, kan tidak sembarangan ngirim roket ya. Ada jadwalnya, ada persiapannya seperti itu. Gitu. Oke, ada lagi? Pak mau tanya lagi, cuman ini mah agak melenceng, nggak apa-apa. Silakan. Kalau misalnya astronot, persediaan oksigennya gitu gimana, Pak? Jadi oksigen cair. Oh, Jadi kan oksigen tuh dipadatkan, jadi ada istilah oksigen cair ya. Oksigen cair tuh bisa kita beli juga sih. Makanya ya kayak tabung-tabung oksigen itu sebetulnya oksigennya sangat padat. Saking padatnya dia jadi berbentuk cair gitu. Nah, tapi tetap ketika dibuka dia menguap gitu terus, menguap sampai habis. Gitu. Tapi ada ininya lah, ada masanya gitu. Ada kapasitasnya ya. Jadi sama kayak apa ya, kan oksigennya kalau saking banyaknya dia molekularnya makin padat ya, akhirnya dia membentuk cairan gitu. Seperti itu. oke Pak, terima kasih. Cuman kalau dikonsumsinya tidak bentuk cairan ya, tetap bentuk gas gitu. Jadi ketika dibuka ya tetap bentuk gas. Cuman si tabung penyimpanannya saking si oksigennya sangat padat ya dia bisa jadi berbentuk cair gitu. Oke, ada lagi yang lain? Kamu nanya, Ya, silakan. kan tadi kata Bapak ada sistem GSM. Apa sih yang ngebedain sistem GSM sama CDMA? Frekuensinya. Jadi kalau GSM itu dia pakai frekuensi tinggi, kalau CDMA dia pakai frekuensi rendah. Jadi jalur frekuensinya yang membedakan itu. Makanya si towernya juga berbeda gitu. Alatnya juga berbeda makanya. Kalau 3G termasuk ke sistem apa, Pak? Nah, si 3G itu sendiri dia masuknya ya di CDMA aja, di GSM juga ada, karena konsep 3G atau 4G itu lebih ke lebarnya data yang bisa dikirimkan gitu. Jadi bukan dari si frekuensi yang digunakan, tapi lebih ke media pengiriman datanya lebih besar gitu. Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi yang mau bertanya tentang komunikasi? Minggu depan kita bahas apa ya? Minggu depan kita bahas tentang teknologi informasi. Wah, ini juga seru nih. Teknologi informasi ya. Oke, ada yang raise hand dari Zidan, silakan. Halo, Zidan? Suaranya tidak ada. Yang lain bisa dengar nggak? Pak. Ya. Ada Pak. Ya, ada sekarang. Oke, silakan. Kan tahun ini katanya jadi tahun terakhir tentang sinyal analog ya Pak. Antena TV. Nah, perbedanya gimana Pak? Kan bakal masuk ke era baru Pak di sinyal TV digital itu Pak. Pendapat dari Bapak itu gimana? Kalau analog dan digital itu ya nanti mungkin ada penjelasan khusus ya tentang analog dan digital. Jadi kalau
Kalau digital itu kenapa disebut digital? Dia sifatnya jelas gitu karena dia berdigit jadi 0101 ya, bentuknya kayak begitu. Nah, jadi bisa diuraikan secara matematis lah gitu. Nah, tapi kalau analog itu sinyalnya dia tidak bisa diuraikan seperti itu. Jadi lebih lebih cenderung apa ya? Sinyal yang dihasilkan itu nggak bisa diuraikan seperti yang digital. Nah, memang ada kekurangan dan kelebihannya saat itu, saat teknologi digital itu belum begitu berkembang, eh, daya jangkaunya masih pendek gitu. Daya jangkaunya masih pendek karena alat yang digunakan untuk analog dan digital itu berbeda. Kalau yang digital itu lebih baru ya teknologinya. Nah, namun dengan teknologi yang sekarang eh, sinyal digital bisa lebih jauh berkembang ya. Dibuktikan dengan frekuensi seperti yang 4G, 5G itu udah digital. Digital sudah bisa menggunakan hal itu. Sementara kalau frekuensi analog itu kayak frekuensi radio ya, frekuensi radio yang ya radio yang kita dengarkan ya. Itu radio itu analog. Terus Yang VHF tadi bukan Pak? ya seperti itu Ya. VHF, terus televisi VHF yang pakai antena biasa gitu ya. Antena yang di luar, nah itu analog gitu. Nah, kalau yang TV-nya pakai TV kabel, ya itu udah digital gitu. Nah, dulu itu digital belum begitu berkembang cara pengiriman datanya. Nah, sekarang kan cara pengiriman datanya sudah melampaui si analog itu sendiri gitu. Si analog itu sendiri sehingga untuk beberapa alat akan terjadi pergantian. Efeknya tentu sangat besar ketika sinyalnya menjadi digital, berarti di situ bisa masuk internet ya, bisa masuk aplikasi-aplikasi, jadi si TV-nya bisa mengakses sebuah aplikasi-aplikasi. Dan itu sudah terjadi sekarang gitu ya. TV kabel sudah memfasilitasi internet ya sekaligus gitu dengan acara TV-nya seperti itu. Bahkan si decoder-decodernya itu sudah mulai ke decoder HD ya. Nah, HD itu lebih ke sinyal digitalnya lebih padat gitu, lebih banyak lah pixelnya sehingga lebih baik tampilannya seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, nanti pembahasan tentang digital dan analog ini nanti kita akan bahas di tentang teknologi komputer ya. Nah, karena awal mulanya dari situ, digital itu dari 0101 yang dimulai dari komputer sebetulnya. Seperti itu. Oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya, saya akan screenshot dulu ya yang hadir pada siang hari ini. Silahkan open kameranya, nanti saya screenshot. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Yang pertama, untuk yang pertama, sebentar. Pagi B. Ya, sekarang halaman 2 ya. Halaman 2-nya silahkan 1, 2, 3. Iya. Sip. Oke. Baik, sepertinya sudah waktu kita juga sudah habis ya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Semoga materi yang saya sampaikan saat ini bisa menambah wawasan, menambah manfaat ya. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah mengikuti perkuliahan online ini. Saya mohon maaf juga apabila ada kekurangan atau yang kurang berkenan. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari yang apa kita pelajari hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Nah, Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya close ya.